Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lazordi Imani dengan NIM 047 dan di sini saya akan menjelaskan bagian materi yang pertama, yaitu mengenai bukti audit melalui statistical sampling. Nah, auditor mengumpulkan bahan bukti dengan mereview setiap itemnya, mewawancarai setiap orang, dan mengobservasi atau mengonfirmasi semua hal. Pengumpulan bahan bukti tersebut dinamakan dengan judgment sampling. Jenis ini menghasilkan bukti yang baik dan keyakinan auditor bahwa kesimpulan yang diambil sudah tepat. Auditor dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengumpulkan bahan bukti dengan menggunakan teknik lain yang disebut dengan statistical sampling. Ada dua pendekatan umum dari sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Sampling statistik membantu auditor dalam mendesain sampel yang efisien, mengukur cukup atau tidaknya bukti audit yang diperoleh, dan menilai hasil sampelnya. Nah, alasan auditor menggunakan statistical sampling itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah kecukupan data yang dapat diukur. Hal tersebut tergantung pada seberapa tepat jawaban yang diinginkan oleh auditor dan seberapa reliable jawaban yang diberikan. Yang kedua, bias atau kesalahan dapat dikurangi. Dalam random sampling, item dipilih secara acak, bukan berdasarkan penilaian, sehingga dapat dikurangi. Lalu yang ketiga, penggunaan populasi sama dengan sampel yang dipilih. Dalam statistical sampling, populasi harus dianggap sebagai item yang dipilih sebagai sampel. Dan yang terakhir adalah sampling dapat digunakan oleh auditor yang berpengalaman maupun yang belum berpengalaman. Nah, pada statistical sampling hasilnya akan tetap sama, baik yang berpengalaman maupun tidak berpengalaman. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip sampling. Nah, ada beberapa prinsip penyampelan mengenai audit dan bahan bukti yang dapat digunakan sebagai dasar oleh auditor, yaitu yang pertama, auditor harus memiliki tujuan audit atas sampelnya. Sampel objektif memiliki 3 elemen, yaitu kriteria, causes, and effect. Kriteria atau kriteria berkaitan dengan materialitas atau ketepatan yang diinginkan. Effects atau efeknya berkaitan dengan renilitas atau tingkat kepercayaan yang diinginkan. Dan causes berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh auditor. Yang kedua merupakan auditor harus selalu menyatakan tingkat materialitas yang diinginkan. Nilai sampel akan berada pada range tertentu, dan range ini adalah ukuran ketelitian yang digunakan auditor sebagai standar dan tujuan auditnya. Yang ketiga adalah auditor harus menyatakan reliabilitas yang diinginkan dan harus tahu risiko yang diambil. Selanjutnya adalah auditor harus yakin bahwa keseluruhan sampelnya adalah homogen. Lalu, auditor harus yakin bahwa tiap item memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, dan auditor harus yakin bahwa melalui teknik yang tepat, meskipun jumlah sampel kecil, tetap memiliki tingkat ketelitian dan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah kinerja sampel auditor mungkin berbeda di setiap lingkupnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Robi Maulana dengan NIM 209. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan ini yang pertama tentang pemilihan sampel. Jadi sampling ini adalah proses menerapkan prosedur audit pada sampel yang merupakan bagian dari keseluruhan populasi guna mengambil kesimpulan mengenai total populasi. Jadi saat auditor itu memilih sampel, mereka itu bisa mengambil dari dua jalur. Jalur yang pertama itu mengarah ke sampel terarah atau directed sampel. Lalu yang kedua itu ada sampel acak atau random sampel. Lalu untuk sampling statistik atau statistical sampling ini adalah suatu perencanaan yang menggunakan hukum probabilitas untuk membuat pernyataan atau generalisasi tentang populasi. Dan
Yang selanjutnya ada juga sampling non-statistik atau non-statistical sampling. Jadi ini adalah penentuan untuk ukuran sampel atau pemilihan item-item sampel dengan menggunakan pertimbangan kewajaran dibanding konsep probabilitas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode sampling. Jadi ada beberapa metode sampling. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sampling nomor acak. Sampel acak ini merupakan suatu sampel di mana setiap kombinasi unsur-unsur atau pos-pos dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Terdapat 3 metode pemilihan sampel acak, yaitu pemilihan acak dengan menggunakan tabel angka acak, pemilihan acak dengan menggunakan komputer terminal, dan pemilihan acak dengan menggunakan systematic selection. Selanjutnya ada sampling interval. Sampling interval ini merupakan pemilihan sampel pada interval. Metode ini relatif sederhana, tetapi dalam menggunakannya, auditor itu harus mengingat prinsip-prinsip pemilihan dasarnya. Lalu selanjutnya ada sampling acak terverifikasi. Stratified sampling merupakan sampling yang membagi populasi menjadi 2 kelompok atau lebih. Kemudian secara acak dipilih sampel dari setiap strata. Tahap-tahapnya yaitu bagi populasi ke dalam beberapa strata. Lalu dari tiap strata dipilih sampel secara acak, dan setelah itu digabungkan sampel dari keseluruhan strata. Lalu untuk selanjutnya ada sampling kelompok. Sampling kelompok ini juga disebut sampling terkotak-kotak. Ini mengakui ketidaksempurnaan dalam hidup. Kadang dokumen atau catatan terlalu menyebar sehingga memakan waktu dan biaya untuk menggunakan waktu dan biaya untuk mengeluarkan sampling nomor acak sederhana. Lalu selanjutnya ada sampel sembarang. Sampling sembarang ini merupakan pemilihan sampel tanpa memperhatikan bias atas karakteristik unit sampel serta tanpa memperhitungkan besaran, sumber, atau karakteristik khas lainnya tanpa prasangka. Lalu selanjutnya ada sampling menggunakan pertimbangan atau judgment sampling. Sampling menggunakan pertimbangan atau judgment sampling ini merupakan pemilihan unit sampel berdasarkan pribadi atau kecurigaan auditor. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dadi Aulia Nur Rahman dengan NIM 2018 310210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai beberapa poin. Yang pertama ada metode pengambilan sampel yang direkomendasi, dan yang kedua ada tujuan dan sampel penelitian, dan yang terakhir ada resiko, keyakinan resiko sendiri. Yang pertama ada metode pengambilan sampel yang direkomendasi. Pada metode pengambilan sampel yang direkomendasi sendiri terdapat beberapa jenis metode pengambilan sampel. Yang pertama adalah sampling attribute, yang kedua ada sampling berhenti dan lanjut, dan yang ketiga ada sampling penemuan, dan yang terakhir ada sampling variabel. Saya akan menjelaskan dari beberapa jenis metode pengambilan sampel ini. Yang pertama ada sampling attribute. Sampling attribute sendiri digunakan untuk mengestimasikan atribut atau karakteristik suatu populasi untuk mendapatkan jawaban iya atau tidak dengan tingkat keadaan terukur. Nah, sampling attribute ini merupakan metode sampling statistik yang digunakan untuk mengestimasikan tingkat kejadian dengan kualitas atau atribut spesifik dalam suatu populasi. Nah, pada pengujiannya sendiri, untuk pengujian pengendalian statistik secara eksplisit, resiko auditor yang menentukan. Yang pertama, resiko yang memungkinkan penetapan resiko pengendalian yang terlampau rendah, dan yang kedua ada tingkat toleransi, dan yang terakhir ada tingkat deviasi populasi yang diharapkan. Yang kedua ada sampling berhenti dan lanjut. Nah, untuk jenis metode pengambilan sampel ini, sampling berhenti dan lanjut ini digunakan untuk mengestimasikan tingkat kesalahan atribut serupa dari sampel terkecil yang paling memungkinkan, yaitu hentikan sampling jika jawaban yang definitif tidak diperoleh. Nah, terus yang kedua ada sampling penemuan. Yang di sampling penemuan sendiri, sampling yang digunakan
jika auditor memeriksa sebuah populasi yang dicurigai mengandung beberapa kecurangan atau kesalahan. Nah, populasi seperti ini mungkin mencakup karyawan fiktif pada daftar gaji, nah duplikasi pembayaran pengiriman yang tidak terautorisasi, atau jaminan pinjaman yang sebenarnya tidak ada. Nah, sampling penemuan ini digunakan untuk mengidentifikasi paling tidak satu unit yang mencurigakan melalui sampling dengan menganggap beberapa unit seperti ini terdapat dalam populasi dan hentikan sampling jika paling tidak satu dari unit telah diidentifikasi. Nah, untuk yang selanjutnya, sampling penemuan sendiri digunakan auditor untuk kejadian yang sangat sedikit. Nah, dan yang kedua, digunakan untuk melakukan pengujian substantif dalam situasi di mana diharapkan hanya terjadi sedikit salah saji, seperti itu. Nah, untuk yang keempat sendiri, yang terakhir ada sampling variabel. Untuk sampling variabel di sini, sampling variabel adalah sampling yang diterapkan apabila auditor ingin mencapai kesimpulan yang bersifat kuantitatif tentang populasi. Nah, auditor sendiri menggunakan sampling ini untuk pengujian substantif. Sampling variabel ini digunakan untuk mengestimasikan nilai populasi, uang, berat, rentang, tentang waktu atau nilai variabel lainnya dengan tingkat keandalan terukur. Nah, sampling variabel di sini bisa digunakan untuk mendapatkan estimasi berdasarkan sampel nilai persediaan, nilai voucher perjalanan yang tidak terautorisasi, dan nilai umur piutang dan yang sebagainya, seperti itu. Yang selanjutnya akan membahas mengenai tujuan dan sampel penelitian. Nah, untuk tujuan dan sampel penelitian di sini, ketelitian menjadi standar untuk mengukur hasil yang akurat. Nah, setiap deviasi sendiri ditetapkan ketelitiannya sehingga menjadi jumlah yang material. Seperti contohnya, sampel memiliki probabilitas dengan batas yang dapat diterima. Namun, auditor merubah total rata-ratanya menjadi rata-rata ketelitian. Seperti itu. Dan dari tujuan dan sampel penelitian sini pada audit manajemen dan audit program informasi yang diperoleh dari sampel audit akan dibuktikan berdasarkan tujuan audit awal yang telah ditetapkan di awal, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keyakinan dan risiko. Keyakinan dan risiko sendiri, SA atau seksi 350 pada tahun 2001 menyebutkan bahwa risiko sampling adalah risiko kekeliruan menerima, risiko keliru menolak, risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah, dan risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Nah, dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa risiko sampling adalah yang pertama, risiko keliru menerima. Keliru menerima sendiri yaitu risiko pengambilan kesimpulan risiko berdasarkan hasil sampel bahwa saldo yang tidak berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya telah salah saji material. Yang kedua, risiko keliru menolak, yaitu risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel akan berisi salah saji material. Nah, padahal tidak berisi salah saji material. Yang ketiga ada risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang di sini pengertiannya adalah risiko menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sampel terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasi pengendalian yang sesungguhnya. Yang terakhir ada risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi, yaitu risiko menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sampel sama dengan sebelumnya, namun di sini yang terlalu tinggi, bukan yang terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasi pengendalian yang sesungguhnya yang telah terjadi. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febriani Sarwinda dengan NIM 218. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan bukti audit melalui interview sampling. Baik. Bukti audit melalui interview sampling. Di sini memang interview ini menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi dasar dan juga digunakan untuk menambah, menjelaskan, serta menginterpretasikan informasi yang didapat dengan berbagai cara. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah sumber dari informasi interview. Jadi dalam buku sudah dijelaskan ada beberapa sumber terkait dengan bagaimana kita mencari informasi interview. Jadi yang sebenarnya tujuan auditor ini untuk mendapatkan pemahaman yang tepat serta menyeluruh dari subjek yang menjadi pertimbangan audit. Maka dari itu interview ini harus didesain untuk mengeksplorasi. Jadi didesain untuk mengeksplorasi informasi yang dibutuhkan. Dan di sini di slide juga sudah tertera beberapa contoh orang yang memiliki informasi itu diperlukan apa sih yang harus didapat seperti itu ya. Yang pertama adalah tingkat diskusi terutama pada aspek manajemen. Jadi aspek manajemen ini di dalamnya ini harus didiskusikan dengan pihak pimpinan untuk mendapatkan koreksi yang tepat. Kemudian ada ahli-ahli dari luar yang memungkinkan untuk direview, kemudian juga informan. Nah, di sini informan adalah seseorang yang membawa persoalan ke arah perhatian auditor yang biasa atau bisa dilakukan interview terhadapnya. Baik, selanjutnya, ya, di sini ada juga perencanaan dan persiapan interview ya. Karena ketika melakukan interview pun kita harus merencanakan dan juga menyiapkan apa yang akan kita butuhkan ketika interview tersebut berlangsung. Nah, untuk itu, yang pertama adalah catatan lanjutan atau advance notice, itu pemahaman auditor interviewee dan topik utama atau dengan topik utama yang akan dibicarakan. Jadi si interviewer ini juga dan juga interviewee itu harus melihat dulu catatan apa saja yang nanti akan didiskusikan seperti itu. Jadi tidak mengurangi akan adanya miskomunikasi atau misinformation yang nantinya akan didiskusikan bersama. Lalu selanjutnya ada jumlah staf anggota. Jadi penting atau tidak pentingnya masalah yang akan didiskusikan auditor ini nanti sebaiknya memilih dua staf anggota yang hadir di tempat audit seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memulai sebuah interview audit. Jadi ketika memulai sebuah interview audit, ini pewawancara lebih dulu harus memperhatikan dan juga memperkenalkan dirinya dengan benar gitu ya. Karena jika tidak pernah bertemu dengan interviewee sebelumnya dan identitas yang dimiliki dari interview ini paling minimal adalah membahas topik. Jadi membahas topik setelah melakukan perkenalan. Jadi interviewer harus menjelaskan tujuan dari interview ini apa, kemudian juga sehingga hal tersebut akan membuat interviewee mengerti apa yang akan diinginkan oleh interviewer untuk menginterview dirinya seperti itu. Lalu menggunakan alat perekam dan juga setnograph. Jadi biasanya tidak dilakukan dalam interview dengan menggunakan dua alat tersebut. Nah, selain itu di sini ada mencatat hasil wawancara. Ya tadi ya kalau di slide ini interviewer melakukan perkenalan diri, kemudian pembahasan topik ya. Jangan lupa setelah memperkenalkan diri kita harus membahas topik yang sudah kita persiapkan tadi, apa yang akan kita bahas. Lalu selanjutnya penggunaan alat perekam tadi. Misalkan kita tidak hanya menulis tapi kita juga bisa untuk merekam. Nah, selanjutnya ini ada hasil wawancara dan konfirmasi interviewee atau konfirmasi dengan pihak yang diwawancara. Nah, jadi hasil wawancara yang dicatat ini digunakan untuk mempersiapkan nantinya seperti apa. Nah, itu juga bisa tertulis, tapi biasanya hasil interview itu terkadang lebih banyak tertulis, sehingga banyak sekali nanti fakta-fakta yang akan menjadi penguat di dalamnya.
Dan informasi yang diperoleh dari wawancara ini juga harus dirangkum, ya, harus dirangkum kemudian juga ditulis secepatnya. Jadi mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika saya melakukan interview, di mana interviewnya itu mengutarakan pendapatnya, itu saya juga langsung menulis atau merisum di saat itu juga. Nah, dalam beberapa kasus, auditor ini akan menemukan kegunaan dari pembuatan catatan ini atau resume ini selama wawancara yang dapat dipakai untuk mempersiapkan data yang lebih lengkap setelah wawancara selesai. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fitrul Kholisa dengan NIM 2018-310257. Di sini saya akan menjelaskan mengenai petunjuk praktis pelaksanaan wawancara. Menurut Badan Standar Nasional pada tahun 2005, auditor sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara diselenggarakan dengan personel di tingkat yang sesuai atau fungsi yang melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup audit. Kemudian yang kedua adalah wawancara dilaksanakan pada jam normal atau jam kerja normal dan juga sebaiknya dilaksanakan di lokasi kerja interviewee atau pihak yang diwawancarai sehingga memudahkan dari pihak interviewee atau pihak yang diwawancarai ketika melaksanakan proses wawancara. Kemudian yang ketiga adalah setiap upaya dilaksanakan. Nah, hal ini dilakukan untuk memudahkan interviewee sebelum dan selama proses wawancara berlangsung. Kemudian yang keempat adalah alasan untuk wawancara dan setiap catatan yang dibuat sebaiknya dijelaskan pada saat proses wawancara berlangsung. Kemudian wawancara dapat diawali dengan mengurai pekerjaan. Selanjutnya adalah pertanyaan harus objektif dan hindari pertanyaan yang terkesan menggurui. Hal ini dilakukan agar pihak yang diwawancarai tidak merasa terintimidasi atau terpojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Kemudian selanjutnya adalah hasil wawancara dirangkum yang kemudian ditinjau oleh pihak yang diwawancara. Kemudian yang terakhir adalah pihak yang diwawancara mengucapkan atau pihak yang mewawancara atau interviewer mengucapkan rasa terima kasih karena pihak yang diwawancara mau bekerja sama dalam proses wawancara. Next, untuk slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner sendiri adalah dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menguatkan hubungan pada semua yang diteliti atau direview. Selain itu, dalam menggunakan kuesioner juga terdapat keuntungan dan kerugian masing-masing. Keuntungan menggunakan kuesioner yaitu membandingkan proses wawancara dengan beberapa orang. Kemudian penggunaan waktu dan biaya digunakan dengan sebaik-baiknya atau ekonomis. Dan selanjutnya adalah informasi yang didapat juga mudah untuk ditabulasikan. Namun dalam penggunaan kuesioner sendiri juga terdapat kerugian. Yang pertama adalah tidak fleksibel dan informasi yang didapat juga memiliki tingkat pengujian yang rendah daripada tingkat pengujian informasi lisan. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari perancangan kuesioner. Yang pertama adalah menjaga panjang kuesioner dengan batas yang rasional. Jadi, harus disaring bahwa pertanyaan-pertanyaan itu haruslah relevan atau ada hubungannya dengan proses wawancara atau yang diinginkan oleh pihak pewawancara. Kemudian yang kedua, jawaban harus rasional bagi para responden. Kemudian mengelompokkan pertanyaan sesuai dengan logika. Jawaban satu pertanyaan mungkin memerlukan keputusan yang mana pertanyaan lain harus dijawab atau diabaikan. Selanjutnya atau yang keempat yaitu menggunakan soal pilihan ganda jika memungkinkan diberi tempat untuk jawaban yang lain. Jadi misal dalam soal pilihan ganda ada jawaban lain diisi dengan isian kosong atau uraian kosong sehingga pihak yang mengisi bisa menuliskan jawaban lain dari selain yang dituliskan oleh orang yang memberikan kuesioner. Selanjutnya yang kelima adalah memberikan tempat yang cukup untuk menjawab. Kemudian yang keenam, pertanyaan harus berada dalam kerangka yang jelas
untuk menghindari reaksi defensif dari responden. Kemudian yang terakhir adalah akan bermanfaat jika menguji kuesioner sebelum dikirimkan ke responden. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ben Novanto Irawan dengan NIM 2018 310 380. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama yaitu menyeleksi responden, mendistribusikan kuesioner, menabulasi, dan mengumpulkan jawaban. Nah, adanya dugaan rencana statistik sampling untuk menyeleksi responden adalah penting jika informasi yang dihasilkan harus dalam proyeksi yang dapat dipercaya dan juga berupa kesimpulan. Pengendalian terhadap responden harus dibuat dan tindak lanjut yang sistematis terhadap responden yang terlambat juga harus dilakukan. Nah, kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena hal ini dapat menguatkan antara hubungan yang diteliti dan juga yang direview, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sifat bukti audit. Nah, sifat bukti audit sendiri bisa kita definisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, bukti audit sendiri mencakup beberapa hal. Ada yang bersifat sangat persuasif, ada juga yang bersifat kurang persuasif. Nah, persuasif sendiri contohnya seperti perhitungan auditor atas surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan kalau misalnya kurang persuasif itu seperti tanggapan-tanggapan atas pertanyaan dari karyawan dan klien. Seperti itu. Nah, contoh sifat bukti pertama yaitu bukti analisis. Bukti analisis sendiri merupakan bukti yang dijadikan dasar pembuatan kesimpulan. Jadi, bukti ini harus meliputi dengan data aslinya. Sedangkan yang kedua yaitu bukti dokumen, untuk meliputi berbagai macam dokumen sumber dan dokumen-dokumen seperti notulen rapat Dewan Komisaris atau Dewan Direksi, kontrak-kontrak perjanjian, dan juga laporan bank. Nah, selanjutnya bukti fisik. Nah, bukti fisik sendiri terdiri atas setiap hal yang dapat dihitung atau di-counted, diamati maupun diinspeksi. Bukti fisik ini memiliki sifat faktual. Jadi di sini memberikan dukungan utama bagi tujuan audit atau bisa kita bilang eksistensinya audit ini sendiri. Bukti fisik mencakup bukti-bukti audit yang dikategorikan sebagai pemeriksaan fisik, observasi, dan juga performance. Seperti itu, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Torik Ibrahim dengan NIM 2018-310-405. Saya akan menjelaskan mengenai kualitas dan reliabilitas bahan bukti. Yang pertama adalah relevansi, yang merupakan informasi yang digunakan sebagai bukti yang harus memiliki hubungan yang logis pada kriteria tujuan audit. Faktor ini menunjukkan bahwa bukti haruslah berkaitan dengan tujuan audit, yang berarti tujuan audit sendiri menentukan misalnya keberadaan persediaan. Maka auditor dapat memperoleh bukti dengan mengobservasi perhitungan fisik persediaan tersebut. Yang berikutnya adalah materialitas, merupakan ini berkaitan dengan ukuran masing-masing bagian yang menempatkan bukti dalam mempengaruhi pikiran auditor meliputi kesimpulan pada tujuan audit. Materialitas bukti merupakan suatu bukti yang subjektif, yang secara umum memerlukan bukti lebih banyak untuk akun keuangan yang material dibanding dengan akun keuangan yang tidak material. Sehingga hal tersebut menyebabkan auditor memerlukan bukti yang lebih banyak. Yang ketiga adalah kompetensi. Bukti yang kompeten adalah bukti yang andal. Dengan bukti yang andal dapat menandakan bahwa suatu divisi telah memberikan bukti yang terbaik. Bukti tersebut dapat diperoleh dengan dokumen asli yang lebih kompeten dibandingkan dokumen salinannya. Pernyataan lisan yang didukung dengan bukti dokumen dapat lebih menguatkan tingkat kompetensi daripada pernyataan biasa dan tidak didukung dengan dokumen. Dan yang keempat yaitu kecukupan. Bukti dianggap memadai jika bersifat faktual, memadai, dan meyakinkan. Sehingga dengan adanya bukti tersebut bisa menuntun orang yang memiliki sifat hati-hati untuk mengambil kesimpulan yang sama dengan auditor.
Berikutnya adalah sumber-sumber bahan bukti audit. Yang pertama adalah bukti nyata, di mana bukti nyata ini adalah bukti yang dikumpulkan oleh indera penglihatan dan perasaan dari auditor tersebut. Bukti nyata ini juga berupa bukti fisik hasil dari suatu observasi terhadap aset seperti uang tunai, persediaan barang maupun aset tetap berupa kendaraan, gedung, dan lainnya. Yang kedua adalah bukti keterangan, yaitu bukti testimonial yang merupakan informasi yang diterima dari orang lain atau dari diri sendiri yang bertindak sebagai saksi, ahli, atau sebagai hasil atas permintaan langsung. Dan yang terakhir adalah kegiatan bukti catatan, termasuk seluruh informasi tertulis seperti catatan akuntansi, kontrak-kontrak, surat, catatan pengendalian, dan semua jenis dokumen. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Idana dengan NIM 2018-310-587. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Metode penyampelan bukti audit dan pertimbangan atas bahan bukti. Yang pertama, evidence need on both sides of objective, yaitu pertahanan dan penuntunan. Auditor harus memastikan dirinya bahwa kedua sisi telah diperiksa. Yang kedua, dalam hukum terdapat dua sisi yang memiliki peluang untuk muncul sesuai dengan posisi masing-masing dalam pengadilan, yaitu pertahanan dan penuntunan. Dengan demikian, hakim dan juri juga dapat menghasilkan keputusan. Nah, untuk yang ketiga, tidak ada kepastian absolut dalam kesimpulan dalam tujuan audit. Selanjutnya, yang keempat, ketika auditor berharap dengan bukti dalam tujuan audit harus memahami secara menyeluruh bahwa tidak ada kepastian yang absolut atas tujuan. Tiap auditor harus menentukan tingkat kepuasannya atas jumlah bukti yang diperoleh. Yang kelima adalah judicial notice. Merupakan auditor harus menyadari bahwa tidak perlu membuktikan lagi apa yang telah dibuktikan sebelumnya. Untuk yang keenam, pencatatan dan pengevaluasian bukti. Dan untuk yang terakhir, yang ketujuh adalah penyajian bukti dalam laporan. Baik, untuk selanjutnya adalah bukti terbaik. Bukti terbaik sering disebut sebagai bukti primer yang merupakan bukti paling alami dan bukti yang paling memuaskan mengenai fakta yang sedang diselidiki, karena bukti tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan keandalan. Nah, umumnya bukti tersebut terbatas pada bukti dokumen dan kebanyakan diterapkan membuktikan isi pernyataan tertulis. Untuk yang pertama, ada bukti yang meyakinkan. Bukti yang meyakinkan merupakan bukti yang tidak terbantahkan, ataupun bentuknya bukti ini sangat kuat sehingga mengalahkan semua bukti lainnya dan merupakan sumber diambilnya kesimpulan. Selanjutnya adalah bukti yang menguatkan. Bukti yang menguatkan merupakan bukti tambahan dari karakter yang berbeda menyangkut hal yang sama. Bukti ini mendukung bukti yang telah diberikan dan cenderung menguatkan atau mengonfirmasinya. Selanjutnya ada bukti opini. Kalau bukti opini, yaitu saksi-saksi harus memberikan kesaksian hanya terhadap fakta yang mereka lihat atau dengar. Sebaliknya, auditor harus menyaring opini dan mengumpulkan serta mengevaluasi fakta-fakta yang cenderung membuktikan kebenaran atau kesalahannya. Mereka harus memahami bahwa opini orang lain adalah absa jika opini tersebut berada dalam lingkup aturan opini ahli. Tidak valid kecuali mencakup yang pertama, subjek yang berada di luar pemahaman auditor. Yang kedua, saksi ahli yang dikenal memang memiliki pengetahuan di bidang tersebut. Selanjutnya adalah bukti kabar angin. Aturan bukti kabar angin memberikan pernyataan yang tidak dapat diterima dan dibuat seseorang. Selain saksi ahli untuk membuktikan kebenaran suatu masalah, dengan kata lain, bukti ini merupakan bukti lisan atau tertulis
yang dibawa ke pengadilan dan menjadi bukti atas pernyataan yang dikatakan di pengadilan. Selanjutnya adalah bukti fisik. Bukti fisik diperoleh dengan mengamati orang, properti, dan kejadian. Bukti ini dapat berbentuk pernyataan observasi oleh pengamat atau foto, bahkan peta, grafik, atau gambar-gambar lainnya. Selanjutnya ada bukti pengakuan. Bukti pengakuan berbentuk atau pernyataan sebagai jawaban atas pernyataan. Bukti ini sendiri tidak bersifat menyimpulkan. Mohon maaf jika kemungkinan masih harus didukung oleh dokumentasi. Nah, untuk selanjutnya adalah bukti dokumen. Bukti dokumen merupakan bukti yang paling biasa. Dokumen bisa eksternal maupun internal. Bukti eksternal mencakup surat atau memorandum yang diterima oleh klien, faktur dari pemasok, dan lembar pengemasan, sedangkan bukti internal dibuat dalam organisasi klien, baik itu catatan akuntansi, salinan korespondensi ke pihak luar, ataupun laporan penerimaan melalui email, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya adalah bukti analisis. Bukti analisis berasal dari analisis dan verifikasi. Sumber bukti ini adalah perhitungan, perbandingan dengan standar yang diterapkan, operasi masa lalu, operasi yang serupa, dan hukum atau regulasi, pertimbangan kewajaran, dan informasi yang dipecah ke dalam bagian kecil. Itu tadi terakhir yang saya sampaikan dan menutup presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya, mohon maaf dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.